Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah wa ba'd. Pemirsa, sahabat-sahabatku di mana saja berada, alhamdulillah hari ini kita sudah berada di hari ke-27 Ramadan. Jadi kalau Ramadannya nanti 30 berarti tinggal 3 hari mulai besok, 28, 29, 30. Jadi sehat semua sampai menuntaskan bulan suci Ramadan. Pada Kulibas hari ini, kuliah 15 menit, lanjutan kajian kita kemarin dulu pada hari ke-25 Ramadan, masih berkaitan dengan zakat. Untuk mengingatkan kita, zakat itu mengangkat harkat martabat orang miskin dan menurunkan ego orang kaya. Untuk itulah Allah membuat satu panitia namanya amil. Jadi panitia ini, amil ini itu bukan SK presiden, bukan SK wali kota, gubernur, tapi dia SK langsung dari Allah. Bahwa Allah yang mengangkat petugas untuk mengatur zakat, namanya amil. Fungsi amil itu ya yang biasa ditahu orang, fungsi amil itu menerima, kemudian menyalurkan zakat, menerima dari orang kaya, menyalurkan kepada orang miskin. Keliru. Fungsi amil yang pertama adalah dia harus menjadi benteng, menjadi jarak pemisah antara orang kaya muzaki dengan orang miskin mustahik. Sehingga orang kaya si pemberi zakat dan orang miskin si penerima zakat itu tidak boleh ketemu. Kenapa tidak boleh ketemu? Karena kalau ketemu yang terjadi dua. Orang kaya semakin superior, sombong, bangga, hebat. Orang miskin semakin rendah diri dan tidak berdaya. Disinilah fungsinya amil. Amil harus menjaga jarak. Jadi orang kaya menyetor zakatnya ke amil. Orang kaya tidak perlu tahu siapa yang dikasih zakat. Orang miskin di mana, nama siapa, alamat siapa. Orang kaya tidak perlu tahu. Berikutnya, si miskin didatangi oleh amil, diberi zakat pembagian. Si miskin juga tidak perlu tahu ini uang dari mana. Bapak siapa, puang siapa, opus siapa, karen siapa yang kasih saya zakat, dia tidak perlu tahu. Sehingga orang kaya tidak usah bangga bahwa saya itu yang kasih kau zakat kuna, tidak perlu. Orang miskin juga tidak perlu minder bahwa dia yang kasih ke zakatnya, tidak perlu. Itulah fungsi utama zakat. Jadi fungsi utama amil menjadi benteng pemisah antara muzaki di satu pihak dengan mustahik di lain pihak. Makanya yang biasa bagi langsung hartanya, kumpulkan orang baru bagi, berhenti sekarang. Itu gaya lama. 2020 sudah tidak begitu. Orang kaya datang ke amil, basnaska atau apapun namanya. Ada lazisnu, lembaga amil zakat NU, ada lazismu, lembaga amil zakat Muhammadiyah. Datangi lembaga-lembaga amil zakat, serahkan hartanya, hitungannya sekian, sudah pulang. Nah, tugasnya amil menemui, mendata orang-orang miskin dan membagikan. Itu satu. Yang kedua, fungsi amil itu sesudah menjadi benteng pemisah antara orang kaya dan orang miskin adalah yang kedua, membagikan zakat kepada orang-orang miskin. Bukan memberikan, kumpul baru dikasih satu-satu, dia bagikan, dia distribusi, mendatangi rumah-rumah orang miskin. Jadi jangan diumumkan pembagian zakat tanggal 29 Ramadan. Bagian sudah menerima kupon, datang di masjid, kumpul jam sekian. Lewat dari jam sekian, kuponnya hangus. Tidak, itu keliru. Kalau ada amil, petugas zakat mengumpulkan orang miskin, dibagikan, itu bukan pembagian zakat, tapi
pameran orang miskin. Dipamerkan orang miskin berjejer, kemudian disoting, diundang televisi, diundang media, seolah-olah berkata, inilah wajah orang-orang miskin di Makassar. Inilah wajah orang-orang miskin di kota ini. Ini yang keliru selama ini. Jadi zakat itu dibawakan. Bagaimana caranya membawakan? Itulah Amil harus punya database. Di RW sekian mustahik, sekian guru mengaji, sekian fakir, sekian miskin, sekian diatur. Jadi dia datangnya juga dengan elegan. Dia datang dengan rahasia. Karena ingat fungsinya kemarin, mengangkat harkat martabat orang miskin. Tidak boleh mempermalukan. Saya datang ke satu lorong yang akan saya datangi orang miskin, misalnya taruhlah namanya Asrijal. Lalu saya bertanya ke ketua RT atau tetangga, "Pak, di mana rumahnya Pak Rijal?" "Di sana." "Kenapa Ki?" "Mau kubawakan pembagian zakat fitrahnya dari masjid." Maka seluruh tetangganya tahu bahwa Rijal ini penerima zakat. Akibatnya apa? Dia tidak punya lagi power. Dia kehilangan harga diri, dipermalukan. Besok lusa Asrijal tiba-tiba bergaya, tiba-tiba dia bermasalah dengan tetangga. Tetangganya bilang, diam mako, ku tahu aja kok hidupmu, hidup dari zakat itu. Saya itu yang kasih tahu ke rumahmu sama itu petugas kah. Begitu, itulah yang mempermalukan orang miskin. Jadi harusnya dia datang. Tanya, "Mana rumahnya Pak Anu?" "Kenapa Ki? Untuk apa cari rumahnya?" "Tidak, saya mau konsultasi sama beliau." Kita tidak usah bilang saya mau kasih zakat. Jadi di mata tetangga, ternyata paling itu Anu diam-diam konsultan. Padahal kita membawakan zakat. Karena itu zakatnya jangan dalam bentuk benda lagi. Kalau zakat fitrah itu beras dari muzaki, tapi dari amil ke orang miskin, jangan lagi beras. Ya kan cuma 4 liter, cuma 10 liter dibawakan. Satu kampung tahu bahwa dia dikasih beras. Cuma 10 liter, 1 minggu juga habis. Coba dalam bentuk uang kecil, dimasukkan di dalam kantong. 100.000, 200.000, 1 juta dibawakan. "Mana rumahnya Pak Anu?" "Di sana." "Kenapa?" "Ada sesuatu yang saya mau konsultasikan." Dibawakan ke sana, ketemu, sampai di situ tabe, ini pembagian zakat fitrah dari masjid. Sudah dalam bentuk uang. Maka dengan demikian orang miskin terlindungi nama baiknya. Jadi orang miskin itu tidak perlu ketahuan oleh tetangga bahwa dia dapat pembagian dari masjid. Ini tidak sudah diumumkan di masjid, yang sudah dapat kupon nama-namanya ini diumumkan lagi namanya. Hari Idul Fitri diumumkan lagi daftar penerima zakat dari RW ini namanya ini di sini ini. Jangan disebutkan namanya. Penerima zakat itu dirahasiakan oleh negara, oleh amil, supaya dia tidak ketahuan sebagai orang-orang miskin. Jadi orang kaya tidak perlu merasa bangga, hebat. Kenapa juga bangga dengan zakatnya? Karena zakat itu bukan hartata. Zakat itu adalah kuman, penyakit yang kalau tidak dikeluarkan justru akan merusak harta para orang kaya. Maka berterima kasihlah orang kaya, karena mereka yang membuat kita terangkat derajat. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena sudah mau masuk waktu sholat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Asal tamanggo manusia biasa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.